Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, thumma salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita kembali menuntut ilmu di hari ini, di siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala duduknya kita pada waktu ini diberikan pahala yang sangat banyak. Karena betapa sulitnya orang bisa menuntut ilmu pada zaman sekarang dengan begitu banyak fitnah yang ada. Dan tentunya ketika kita duduknya saja kita thalabul ilm, itu Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah, dinaungi oleh para malaikat. Banyak sekali keutamaan ketika kita duduk di salah satu taman-taman surga atau dinamakan dengan thalabul ilm. Mengecas keimanan kita, mengecas keimanan yang ada di dalam hati kita. Yang diobati itu bukan hanya badan, namun juga rohani kita. Dan ini justru yang sangat penting. Energi hati yang ada di dalam diri kita, itu yang membuat kita kuat, bisa menjalani, melewati ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita jauh daripada keimanan, jauh daripada thalabul ilm, sudah bawaannya stres, bawaannya galau, dan seterusnya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memudahkan kita duduk di majelis ilmu ini. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa saja yang dia meniti satu jalan dan dia mencari ilmu, untuk mencari ilmu, maka ganjarannya apa? Jannah. Allah mudahkan dia dalam mudahkan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan duduknya kita di sini berarti Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita kebaikan. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Insyaallah pada hafal. Siapa saja yang ingin Allah Subhanahu wa taala berikan dia kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dia agama ini. Pemahaman ini tidak mudah. Tidak mudah memahami agama ini, membutuhkan juhud, kesungguhan yang betul-betul. Faman yuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, kata Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada dia petunjuk, maka apa? Dilapangkan hatinya untuk mudah dalam menuntut ilmu ini. Semoga kita dijadikan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu dan meninggal di atas ilmu. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah kita sudah sampai di bab yang ke-59, yaitu al-hathu 'alal akli min amali yadihi. Didorong, dianjurkan kita untuk memakan dari amalan tangan kita. Bukan tangan saja, ini kinayah ya. Kinayah dalam balaghah itu ada kinayah. Yuridu syai' wa yuridul kul. Yuridu juz, yuridul kul. Dia minta sebagian, tapi maksudnya semuanya. Kayak fatahriru raqabah. Fatahriru raqabah artinya merdekakanlah leher. Bukan leher, tapi budak maksudnya. Seperti itu. Di sini mu'alif rahimahullah, Imam Nawawi mendorong kita untuk kita bekerja keras, berusaha. Karena dengan kita bekerja keras, itulah kehormatan kita. Kehormatan laki-laki itu dengan
bekerja dengan berusaha, tidak mengadahkan tangannya kepada orang lain, apalagi bergantung kepada orang lain, maksudnya minta-minta, tiba nggak ada kerja, nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba minta uang. Ini tidak boleh. Kecuali kalau kita sudah kerja, nah ini hak kita tentunya, tidak apa. Itu hak kita sudah kerja bersama dia, kemudian kita meminta hak kita, itu tidak masalah. Ini kalau tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba kita minta. Ini adalah sebuah kehinaan. Perbuatan seperti ini sangat tercela dalam Islam, merendahkan martabat seorang muslim, seorang laki-laki. Malu kita seperti itu sebetulnya. Ya, kita lihat para nabi itu semuanya bekerja, dan ada satu profesi yang semua nabi itu melakukannya. Apa itu? Mengembala. Semua nabi itu mengembala. Ya, setelah dewasa beda-beda, seperti Nabi Zakaria, Nabi Zakaria itu najjar. Ya, najjar itu pemahat kayu. Ya, kemudian Nabi Daud ahli dalam besi, dan Nabi kita Muhammad SAW berdagang. Namun setelah menjadi Rasul, ya beliau ke Ghanimah, humus namanya. Ada di ketika Ghanimah, ketika setelah berjihad itu ada nama humus. 1/5 itu diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebetulnya Nabi kita pun berusaha keras, tidak meminta-minta. Bahkan kalau ada peraturan, ada syariat, keluarga Nabi itu tidak boleh diberikan sodakoh. Haram diberikan sodakoh atau zakat, itu haram mereka. Tapi kalau kita ingin memberikan kepada ahli bait, maka berikanlah hadiah, bukan zakat atau bukan sodakoh, seperti itu. Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya kan? Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Ini ayat dalam Al-Qur'an. Kalau setelah salat maka bertebarlakanlah. Ya. Jadi kalau kita sudah salat itu disuruh apa? Bekerja, berusaha. Dan ini amar. Amar itu menunjukkan al-wujub, yaktadil wujub. Kita disuruh untuk bekerja, berusaha untuk menafkahi keluarga kita, menafkahi diri kita sendiri, dan juga mungkin orang lain. Hadisnya, wa an Abi Hurairah, hadis kedua, sebelumnya sudah dibacakan oleh Ustaz Samsul. Nah, hadis kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an yahtatiba ahadukum huzmatan ala dhahrihi khairun lahu min an yas'ala ahadan fayutihi au yamna'hu. Dari Abu Hurairah, sedikit biografi tentang Abu Hurairah. Abu Hurairah itu bertemu dengan Nabi kurang lebih cuma 4 tahun. Kurang lebih hanya 4 tahun. Tapi subhanallah, dengan izin Allah, beliau menjadi ulama nomor 1 hadis. Ulama nomor 1 hadis, yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah 4 tahun kurang lebih bertemu dengan Nabi SAW. Tentunya 4 tahun ini bukan leha-leha. Beliau mulazamah bersama Nabi, bahkan menjadi ahlu suffah. Ahlu suffah itu ibaratnya orang yang tinggal di masjid, saking gak ada rumahnya itu. Saking gak ada rumahnya, beliau tinggal di masjid untuk mulazamah, belajar bersama Nabi SAW. Kurang lebih 4 tahun. Dan beliau terkenal dengan hafalan yang sangat kuat. Tentunya disebabkan oleh doa Nabi SAW. Ya, doa Nabi SAW. Dan beliau meninggal kurang lebih di tahun 57 atau 58 Hijriah, seperti itu, Allahu a'lam. Meninggal di tahun-tahun itu. Dan beliau tentunya dihormati oleh para sahabat. Makanya banyak yang tidak suka kepada Abu Hurairah, terutama orang-orang Syiah. Kenapa? Karena Abu Hurairah ini yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kalau seandainya benci kepada Abu Hurairah, mungkin hampir sepertiga daripada hadis Nabi hilang itu. Karena mereka tahu kunci sabda Nabi itu ada di Abu Hurairah. Kebanyakan hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Makanya kalau ada orang yang benci, bisa termasuk orang Syiah berarti ini. Naudzubillah ya.
kita cinta kepada Abu Hurairah karena Abu Hurairah ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la an yahtatiba ahadukum, sesungguhnya seseorang dari kalian mencari kayu bakar, seikat kayu bakar, kemudian dia taruh di atas punggungnya, itu lebih baik daripada dia meminta-minta, yang menadahkan tangannya kepada orang lain, entah diberi atau tidak, atau mungkin dilarang. Ini seakan-akan itu Nabi SAW menyuruh kita untuk bekerja, berusaha, walaupun dengan pekerjaan yang menurut orang lain itu kurang bagus. Yang penting halal. Khawatir sebagian orang itu kena syubhat, syubhatnya itu yang haram juga sulit, apalagi yang halal katanya. Nah, ini syubhat, bahaya ini. Ana indadoni abdi, kata Allah, bahaya. Aku bersama dengan prasangka hambaku. Kalau prasangka kita kayak gitu, maka dapatnya juga akan seperti itu. Makanya jangan berprasangka yang buruk kepada Allah. Lihat Abdurrahman bin Auf, ya. Abdurrahman bin Auf ketika datang ke Madinah, beliau tidak punya apa-apa, kemudian Nabi SAW menjadikan saudara dengan Sa'ad. Itu nggak ada apa-apa sama sekali. Apa kata dia? Daluni aina suk. Daluni suk. Mana? Ini perkataan bagus. Daluni suk. Mana pasar? Padahal udah dikasih. Tadinya dikasih sama Sa'ad itu dikasih. Sok ini ada istri saya. Sok ini setengah dari harta saya. Kata Sa'ad tidak. Ya, didoakan sama Abdurrahman, barakallahu fik, tapi tunjukkan saya mana pasar. Setelah ditunjukkan, ya beliau berniaga, Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berkahi sampai beliau menjadi orang kaya juga kembali, termasuk sahabat-sahabat yang kaya. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah al-hathu 'alal amal li tahsili rizq. Ya, dianjurkan, didorong kita untuk mencari pekerjaan agar kita mendapatkan rezeki. Tentunya rezeki di sini bukan tentang harta saja ya. Kesehatan pun itu termasuk daripada rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, anak-anak yang sehat, istri yang baik, dan seterusnya, pekerjaan yang baik. Ya. Kemudian yang kedua, yang bagi ijhadan nas fi tahsil rizq al halal. Seharusnya dan wajib bagi kita untuk betul-betul mengerah jiwa raga kita untuk mendapatkan rezeki yang halal. Sesungguhnya langit tidak hujan dengan emasnya. Langit hujan dengan air, bukan dengan emas. Makanya kita berusaha untuk mendapatkan pekerjaan yang halal. Kemudian yang terakhir, tidak boleh kita menghina pekerjaan apapun dan malu, walau kana yasiron sogiron, walaupun itu kecil, walaupun itu ringan, laki matala finadharin nas, walaupun itu tidak ada hartanya, tidak ada nilai di pandangan sebagian manusia. Maka kita sebagai seorang muslim hendaknya kita menjaga wibawa kita, kehormatan kita dengan kita bekerja keras. Karena dengan bekerja keras justru itu adalah sebuah kesempurnaan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kalau kita tidak bekerja, saya tawakal aja. Tapi tidak bekerja itu bukan tawakal namanya. Kita taruh motor, nggak dikunci, nggak diapa-apain, udah saya tawakal sama Allah. Bukan tawakal itu memberikan kepada orang lain. Tapi kita bertawakal kepada Allah, maksudnya adalah kita bekerja keras, ya kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saja yang bisa Anda sampaikan, kurang dan lebihnya Anda minta maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.